Pelabuhan Merak adalah salah satu pelabuhan yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Pelabuhan ini berada di daerah Merak, Kabupaten Cilegon, Provinsi Banten. Pelabuhan Merak merupakan salah satu pelabuhan yang paling penting di Indonesia. Hal ini karena Pelabuhan Merak menjadi gerbang utama untuk masuk ke Pulau Jawa dari Sumatera atau sebaliknya. Pelabuhan Merak memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik. Ia dibangun pada masa pemerintahan Belanda. Tepatnya di tahun 1872, Belanda membangun sebuah pelabuhan kecil di Merak untuk mengangkut komoditas dan memudahkan pengiriman barang ke Jawa. Pada saat itu, Belanda masih menguasai Indonesia sebagai wilayah jajahan. Pembangunan Pelabuhan Merak terus berlangsung hingga awal abad ke-20. Pada tahun 1916, Belanda membangun Pelabuhan Merak yang lebih besar. Tujuan pembangunan pelabuhan ini adalah untuk memperkuat sistem transportasi dan logistik di Jawa. Dalam sejarahnya, Pelabuhan Merak juga pernah digunakan oleh tentara Jepang pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Fungsi pelabuhan ini sangat penting untuk memperkuat sistem transportasi dan logistik di Jawa. Kini, Pelabuhan Merak masih digunakan sebagai salah satu pelabuhan penting di Indonesia. Tentu sistemnya sudah sangat modern. Juga para pegawai di sana pun sangat profesional sehingga menambah kenyamanan para penumpang kapal yang hendak menyeberangi Selat Sunda. Berbicara soal Pelabuhan Merak, ada hal yang memang dari dulu sulit untuk diberantas di sana. Ya, apalagi kalau bukan premanisme. Setiap tahunnya, polisi menangkap puluhan preman yang berbuat onar di sana. Tapi selalu tumbuh dan tumbuh lagi. Para preman itu seolah tidak berhenti berkembang di sana. Tindak kejahatan dan kebiadaban selalu terjadi di Pelabuhan Merak. Pencopetan, penjamretan, dan juga pemalakan selalu ada di sana. Dan kali ini, Mbah mau cerita tentang Dedi Klewang, seorang preman yang sangat bengis yang pernah berkuasa di Pelabuhan Merak. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Dedi Iskandar, atau biasa disebut Dedi Klewang. Saat remaja, ia tinggal di sebuah kampung yang sangat terpencil. Penduduk di kampungnya tidak terlalu banyak, mungkin sekitar 40-60 kepala keluarga. Kampung itu terletak cukup jauh dari pusat kota, bahkan dari kabupaten pun sangat jauh. Untuk menuju ke sana harus melintasi sungai, pegunungan, dan juga pesawahan. Kampungnya memang dikelilingi bukit-bukit, sehingga disebut kampung yang cukup terisolasi. Nah, di sanalah Dedi Klewang dan keluarganya tinggal. Dia sudah berkeluarga, punya istri yang sangat cantik dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang umurnya kisaran 6 tahun. Soal pekerjaan, semua orang di kampung itu tahu kalau Dedi Klewang adalah mafia motor. Bahkan, warga di sana sudah memaklumi, karena memang bukan hanya Dedi Klewang saja yang merupakan mafia motor. Beberapa orang di kampung itu juga berprofesi sebagai mafia motor. Sesekali mereka mencuri motor dari kota, lalu dibawa ke kampung tersebut. Anak buah Dedi Klewang juga bukan hanya 1 atau 2 orang, tapi banyakan. Mungkin ada 20 orang yang tersebar di berbagai kota. Mereka bertugas untuk mencuri motor. Kemudian motor hasil curian itu akan dibawa ke Dedi Klewang. Nah, si Dedi Klewang ini membayar motor hasil curian dengan harga yang cukup murah. Lalu, Dedi Klewang mendistribusikan motor-motor itu ke berbagai wilayah, bukan hanya di kampungnya saja. Tapi kampung di kabupaten itu juga menjadi sasaran pasar Dedi Klewang. Dan nyatanya memang banyak orang yang mau beli motor hasil curian. Selama bertahun-tahun Dedi Klewang berprofesi sebagai mafia motor. Dia sempat diburu oleh polisi, tapi selalu lolos dan kasusnya itu selalu tenggelam. Yang artinya Dedi Klewang selamat dari kejaran polisi. Namun ada satu pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh pula. Begitulah yang dialami oleh Dedi Klewang. Sepandai-pandainya dia menjadi mafia, maka suatu saat pasti akan ditangkap oleh polisi. Dan hal itu terbukti. Pada suatu malam, tepatnya di malam Jumat, Dedi Klewang dan keluarganya sedang tidur pulas. Malam itu sekitar jam 1, tiba-tiba saja terdengar bunyi tembakan yang menggelegar. Segera Dedi Klewang bangun. Dia sangat panik, kemudian mengambil jaketnya. "Ada apa, Pak?" tanya istrinya dengan panik. Istrinya itu sudah tahu kalau profesi suaminya tersebut adalah profesi yang sangat haram.
Aku harus pergi. Kalau ada polisi kesini, bilang aku tidak ada. Timpal Dedi Klewang. Dedi keluar dari rumahnya. Dia pun lari terbirit-birit. Saat Dedi lari, ada beberapa polisi yang melesatkan tembakan ke arahnya, tapi tidak kena. Dedi hilang begitu saja masuk ke dalam hutan. Para polisi itu mengejar Dedi, tapi tidak dapat. Entah di mana lelaki itu sembunyi. Hari demi hari pun berlalu. Ternyata Dedi Klewang sembunyi di sebuah saung yang cukup butut. Saung itu sudah tidak dipakai oleh masyarakat. Letaknya ada di pesawahan. Dan sawahnya juga terletak di lereng bukit, sehingga sulit untuk ditemukan oleh polisi. Nah, selama berhari-hari, Dedi bertahan hidup di sana dengan cara memakan apapun yang ia temui. Kalau soal makanan, Dedi tidak khawatir, karena di sekitarnya itu banyak sekali bahan makanan, seperti singkong-singkong liar, ubi, dan juga kelinci liar. Karena memang di kawasan itu masih banyak sekali kelinci liar, sehingga setiap harinya Dedi memanggang kelinci. Sekitar 2 minggu kemudian, Dedi merasa suasana sudah aman. Akhirnya, dia diam-diam keluar dari persembunyiannya. Dedi Klewang sangat rindu pada istri dan anaknya. Namun nasib naas menimpa Dedi Klewang. Saat dia masuk ke perkampungan, ternyata banyak polisi yang berjaga di sana. Dedi pun diburu. Ia sempat lari terbirit-birit, namun kali ini Dedi berhasil ditangkap. Seorang polisi melesatkan tembakan. Timah panas pun menembus betisnya. Dedi berteriak kesakitan sambil memegangi kaki kanannya. Dengan cepat, beberapa orang polisi meringkus Dedi Klewang. Mereka pun langsung menyeret Dedi Klewang seperti anjing yang terluka. Dedi Klewang dimasukkan ke dalam mobil polisi, lalu dibawa ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Dedi Klewang masih menjerit kesakitan karena timah panas masih tertancap di kakinya. Ia pun dibawa ke rumah sakit lalu dioperasi. Timah panas itu berhasil dikeluarkan dari betisnya Dedi. Setelah diperban, Dedi pun dijebloskan ke penjara. Dia terbukti bersalah karena selama bertahun-tahun menjadi mafia penampungan motor haram. Tidak ada hal apapun yang bisa meringankan hukumannya. Dedi dipenjara selama 4 tahun lamanya. Tepat 2 tahun setelah dipenjara, istrinya Dedi minta cerai. Dedi Klewang pun menceraikan istrinya. Wajar kalau istrinya itu meminta cerai karena sudah tidak dinafkahi oleh Dedi Klewang. Yang ada hanya merepotkan saja. Selama 4 tahun lamanya, Dedi Klewang mendekam di penjara. Dan di penjara itu, Dedi selalu terlibat perkelahian. Ternyata di dalam penjara lebih buas daripada di luaran. Banyak sekali geng atau mafia atau preman yang ada di dalam penjara itu. Sehingga Dedi sangat tertekan. Di sisi lain, Dedi tidak mau menjadi bawahan para preman. Dia selalu menentang dan tidak mau nurut pada pentolan-pentolan preman yang ada di penjara itu. Bahkan pernah suatu siang, ada preman yang membawa gagang sikat gigi. Gagang sikat gigi itu sudah diasah sedemikian rupa sehingga menyerupai pisau, sangat tajam. Dan kalau ditusukkan ke leher, bisa fatal. Si preman yang membawa senjata tersebut mendekati Dedi, lalu langsung menusukkan gagang sikat gigi itu ke punggungnya Dedi. Senjata itu pun menancap, membuat Dedi Klewang teriak kesakitan. Dengan paksa, Dedi Klewang mencabut senjata tersebut. Kemudian, dia menusukkannya balik pada leher si preman. Saat itu juga, preman tersebut tewas. Dia terkapar tak berdaya di atas lantai, darah bercipratan di mana-mana. Sesaat setelah Dedi membunuh preman itu, segera para preman berdatangan untuk memukuli Dedi Klewang. Untung saja polisi saat itu sigap. Mereka langsung mengamankan para tahanan yang mengamuk tersebut. Dedi Klewang pun selamat, tapi dia dimasukkan ke ruang isolasi. Karena kalau tidak, pastilah para preman itu akan membunuh Dedi Klewang. Akibat perbuatannya itu, hukuman Dedi Klewang pun ditambah selama 3 tahun lamanya. Dia dipenjara sangat lama. Dan yang lebih miris lagi, ruangan Dedi Klewang dipisah dengan para narapidana lain. Karena Dedi Klewang merupakan salah satu tahanan yang bandel dan tidak mau bergaul dengan para narapidana lainnya. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian, Dedi Klewang bebas dari penjara.
Dia sudah tidak punya siapa-siapa di kampung. Dedi luntang-lantung. Karena bingung, akhirnya dia pergi ke pelabuhan Merak. Di sanalah Dedi Klewang mencari nafkah dengan cara menjadi tukang pikul. Ia sering membantu para penumpang untuk mengangkut barang-barangnya dinaikkan ke atas kapal. Karena pekerjaannya itu tidak menghasilkan banyak uang, akhirnya Dedi Klewang memutuskan untuk bergabung dengan salah satu geng preman yang berkuasa di sana. Ketua geng preman itu bernama Ucok. Dialah yang menjadi pemimpin para preman di pelabuhan Merak. Setiap harinya anak buah Ucok akan berkeliling, baik itu ke pasar ataupun ke terminal, untuk meminta uang keamanan. Dan uang itu akan disetorkan ke Ucok. Sehari-hari Ucok sangat menikmati hidupnya. Karena dia tidak perlu kerja keras. Semua anak buahnya nurut pada Ucok. Wajar saja kalau mereka nurut karena Ucok selalu memberi uang pada anak buahnya itu. Istilahnya uang jatah lah. Dan nominalnya tidak main-main. Sehari satu orang bisa dapat 100.000. Nah, karena tergiur, akhirnya Dedi Klewang bergabung dengan gengnya Ucok. Dia menjadi penagih di sana. Banyak sekali toko atau pedagang-pedagang kecil yang diperas oleh Dedi Klewang. Uang itu pun disetorkan pada Ucok. Tapi Dedi Klewang ini sangat berbeda dengan anak buah lainnya. Dia tidak mau terus-terusan ditindas oleh Ucok. Makanya, Dedi Klewang mencari cara untuk membinasakan Ucok. Hingga akhirnya, dia nekat untuk menghabisi Ucok. Dedi Klewang langsung menyusun rencana untuk menghabisi nyawa Ucok. Malam itu kebetulan Ucok sedang mabuk berat. Dia pulang sendirian sambil membawa botol. Jalannya sempoyongan. Dedi Klewang mengintai dari kejauhan. Kemudian dia lari menghampiri Ucok sambil menebaskan sebuah pisau ke lehernya lelaki itu. Pisau itu berhasil melukai lehernya Ucok. Lelaki itu tidak sempat berteriak. Dia ambruk begitu saja lalu tewas dengan sangat mengenaskan. Tidak ada saksi mata di sana. Segera Dedi Klewang membuang jasad Ucok ke lautan. Keesokan harinya, jasad Ucok mengambang di pelabuhan. Penemuan jasad tersebut benar-benar menggegerkan warga. Polisi pun berdatangan untuk menyelidiki kejadian tersebut, tapi tidak terpecahkan. Memang sulit mencari siapa pelaku dari pembunuhan tersebut. Nah, setelah Ucok tidak ada, Dedi Klewang leluasa untuk menghasut para preman itu. Sehingga lambat laun para preman di sana menjadi pengikut Dedi Klewang. Memang kalau urusan kepemimpinan, Dedi Klewang ini sangat handal. Sehingga mudah bagi Dedi Klewang untuk memimpin para preman di pelabuhan Merak. Mulai saat itu, Dedi menjadi pemimpin di pelabuhan Merak. Penghasilannya cukup besar. Sehari bisa membawa uang 3-4 juta. Dedi Klewang selalu poya-poya setiap malamnya bersama anak buahnya. Namun seperti kata pepatah, tidak ada kejahatan yang abadi. Hal itu terbukti saat ada salah satu sopir bis yang berani untuk berontak. Nama sopir bis itu adalah Sanusi. Kebetulan dia adalah sopir baru di sana. Sanusi bukanlah sopir sembarangan. Dia adalah jawara di kampungnya. Sanusi mempelajari banyak sekali ilmu bela diri di kampung, seperti Cimande, Ranca Buaya, Tajimalela, dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan bela dirinya ini sudah tidak tertandingi. Bukan hanya ilmu luarnya saja, Sanusi juga punya ilmu dalam. Bisa dibilang dia orang kebal. Tapi ilmunya tidak bisa digunakan sembarangan. Ilmu kekebalannya itu hanya bisa digunakan dalam waktu-waktu terdesak saja. Dan tidak bisa digunakan untuk kesombongan. Sehingga Sanusi punya akhlak yang memang sangat baik. Walaupun dia sopir baru di terminal Merak, tapi banyak sekali sopir-sopir yang sudah lama bekerja di sana menyukai kepribadiannya Sanusi. Karena dia sangat ramah pada setiap orang. Nah, pada suatu sore, ada salah satu preman yang datang ke terminal itu untuk minta jatah. Semua sopir di sana memberi jatah pada preman tersebut, kecuali Sanusi. Dia tidak mau memberi jatah keamanan. Kau, bayar uang keamanan, kata preman itu. Buat apa? Saya sudah aman di sini, ucap Sanusi. Berani ngebantah kau ya? Kuhancurkan mobilmu ini, ucap preman itu. Ya silakan aja bang. Orang saya nggak salah apa-apa, timpal Sanusi. Karena kesal, preman itu merenggut kerah bajunya Sanusi, lalu menarik sopir itu keluar dari mobilnya.
Sanusi tampak santai saja, dia tidak panik sedikit pun. Wajahnya malah sangat tengil. "Bajingan kau ya," ucap preman itu sambil menghujamkan tinju ke wajahnya Sanusi. Saat itu Sanusi menangkis tinjuan si preman. Tangkisannya sangat keras, sehingga lengan kanannya preman yang krempeng itu langsung patah. Si preman pun ambruk sambil menjerit kesakitan. Dia menjerit sambil guling-guling seperti cacing kepanasan, sementara tangan kanannya itu ngeplek karena tulangnya patah. Sanusi tidak mempedulikannya. Dia masuk kembali ke dalam mobil bis, lalu berangkat membawa penumpang ke Jakarta. 1 hari setelah kejadian itu, ada 10 preman yang mendatangi Sanusi. Preman itu membawa batu masing-masing. Kemudian batu itu dilemparkan pada bisnya Sanusi, sehingga kaca bis tersebut pecah. Para penumpang yang ada di dalam langsung ketakutan. Mereka lari keluar dari bis, lalu berteriak histeris. Sementara itu, bisnya Sanusi pecah-pecah, diserbu oleh para preman. Sanusi ngamuk, dia keluar dari bis sambil membawa 2 batang besi. "Maju dari akadio, mau mundur aing mah," ucap Sanusi dengan bahasa Sunda yang kasar. Yang artinya, "Maju kalian ke sini, saya tidak akan mundur," kata Sanusi. Para preman itu pun langsung mengeroyok Sanusi, tapi tidak ada satupun yang bisa melukai tubuh Sanusi. Bahkan sebaliknya, komplotan preman itu habis semua dihajar oleh Sanusi. Ada yang kepalanya bocor, ada yang tangannya patah, ada yang wajahnya bonyok kena sabetan besi. Sanusi sangat kelelahan, napasnya ngos-ngosan. Setelah keributan itu, polisi pun berdatangan. Mereka mengamankan Sanusi dan juga puluhan preman. Setelah Sanusi memberi keterangan di kantor polisi, akhirnya dinyatakan bahwa Sanusi memang tidak bersalah. Para preman itulah yang menyerang duluan, sehingga mengakibatkan kerugian finansial bagi Sanusi. Mobil bisnya Sanusi rusak fatal, kaca mobil bis Sanusi pecah semua, sehingga harus dibawa ke perusahaan untuk diservis. Untung saja perusahaan tidak memecat Sanusi, karena memang itu bukan salahnya. Perusahaan pun memberi Sanusi mobil baru, sehingga Sanusi masih bisa bekerja di perusahaan tersebut sebagai sopir yang membawa penumpang dari Terminal Merak ke Terminal Kalideres. Tapi konflik antara preman dan Sanusi tidak berakhir di sana. Kini giliran Dedi Klewang yang turun. Dia mendatangi Sanusi dengan tangan kosong, lalu menantangnya berduel. Tentu Sanusi tidak mau mundur. Dia bilang begini pada Dedi Klewang, "Heh, Dedi, aing mual kudu mundur, sebab di dunia ieu eueuh anu jago kecuali kotok, eueuh anu sempurna kecuali rokok. Jadi ulah jajawaraan dia," kata Sanusi dengan bahasa Sunda yang kasar. Yang artinya, "Hei Dedi Klewang, saya tidak akan mundur, karena di dunia ini tidak ada yang jago kecuali ayam. Dan tidak ada yang sempurna kecuali rokok. Jadi jangan sok preman kau," ucap Sanusi. Mereka pun berduel di terminal. Tapi jelas siapa pemenangnya. Tentu Sanusi. Dedi Klewang tidak berdaya, kaki dan tangannya patah. Kemudian, para sopir di sana sudah geram dengan tingkah laku Dedi Klewang. Saat Dedi Klewang sudah tidak berdaya, para sopir yang ada di sana langsung mengeroyoknya habis-habisan. Mereka memukuli Dedi Klewang sampai koma. Untung saja nyawanya masih bisa terselamatkan, karena lagi-lagi ada polisi di sana. Polisi langsung membubarkan kericuhan tersebut. Dedi Klewang pun dilarikan ke rumah sakit. Setelah kericuhan itu, lagi-lagi Sanusi tidak bersalah, karena memang dia tidak pernah menantang siapapun. Tujuan Sanusi di terminal hanya untuk mencari nafkah, tapi sayangnya para preman di sana sangat rese, sehingga membuat Sanusi marah. Berbeda dengan nasib Dedi Klewang, dia koma selama 1 bulan. Dan saat dia sadar, Dedi Klewang berteriak histeris karena kaki dan tangan kanannya diamputasi. Ya, dalam perkelahian itu, Dedi Klewang memang sempat patah tangan dan kaki, sehingga tidak bisa diselamatkan. Dia pun menjadi buntung. Begitulah riwayat tentang kebengisan preman di Pelabuhan Merak. Semoga kita semua terhindar dari perilaku anarkis dan juga selalu aman setiap saat. Selesai. Terima kasih, sungguh cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam